Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Miss harap juga semuanya sehat. Nah, hari ini kita lanjut pelajaran kita ya. Yaitu tadi kita sudah belajar STM, PJOK, sekarang kita masuk pelajaran matematika. Miss hanya mengulang menjelaskan tentang pelajaran kita kemarin, yaitu tentang operasi hitung perkalian. Kemarin sudah banyak dicatat dan juga sudah ada latihan ya. Hari ini Miss hanya menjelaskan. Jadi anak-anak perhatikan penjelasan Miss hari ini ya. Ada 4 cara kemarin yang sudah kita pelajari. Cara yang pertama adalah perkalian merupakan bentuk penjumlahan berulang. Bentuk penjumlahan berulang. Seperti apa itu Miss? Yang kemarin banyak anak-anak yang belum tahu, yaitu contohnya. Coba perhatikan contohnya. 12 dikali dengan 5. Ini contohnya. Nah, dibuat penjumlahan berulang. Jadi perkalian itu dapat diselesaikan dengan cara penjumlahan berulang. Seperti apa contohnya ini kita lihat ya. 12 dikali 5. 12 kali 5-nya. Berarti yang 12 kali itu adalah 5-nya. Anak-anak jangan terbalik. Berarti 5-nya yang kita jumlahkan secara berulang berapa kali? 12 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Berapa ini? 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini contoh penjumlahan berulangnya. Nah, kalau sudah begini, anak-anak tinggal jumlahkan. 5 tambah 5 berapa? 10 tambah 5 15 tambah 5 20 tambah 5 25 tambah 5 30 tambah 5 ke sini 35, kemudian tambah 5 lagi 40 tambah 5 45 tambah 5 50 tambah 5 55 tambah 5 sama dengan 60. Dijumlahkan dia. Kalau anak-anak tadi belum bisa menghitung seperti Miss, langsung langkah 5 itu mudah ya. Anak-anak bisa hitung pakai jari. 5 6 7 8 9 10 tambah lagi 11 12 13 seperti itu terus secara berulang-ulang seperti ini ya. Itu artinya secara berulang. Paham anak-anak sampai sini ya? Ini namanya penjumlahan bersusun perkalian, operasi perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Ini tadi contohnya. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Cara yang kedua dengan mengalihkan bilangan penyusun. Ini contoh bilangan penyusunnya. 12, ini tetap ini kita buat contohnya ya. 12 kali 5 sama dengan cara mengalihkan bilangan penyusun. Mana bilangan penyusunnya? Ini dengan bilangan pengalih. Bilangan penyusun ini kita pisahkan. 12 ini sama dengan 10 ditambah 2. Kemudian yang ini bilangan penyusun ini kita kalikan dengan 5. 10 dikali 5 itu sama dengan 50. Kemudian 10 dikali 5, kemudian 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Hasilnya adalah dijumlahkan. Setelah bilangan penyusun dikalikan dengan bilangan pengalih seperti ini, pisahkan dulu dia dengan puluhan dan satuan ya. Jadi ada hubungannya tetap dengan nilai tempat bilangannya. Ini bilangan puluhannya 10 dikali 5 bilangan pengalih sama dengan 50, 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian kita jumlahkan 0 tambah 0 sama dengan 0, 5 tambah 1 sama dengan 6, hasilnya 60, sama-sama 60. Jadi ini tadi hasilnya 60 dengan cara penjumlahan berulang, kemudian dengan cara mengalihkan bilangan penyusun, ini bilangan penyusun dengan bilangan pengalih. Ini namanya bilangan pengalih. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut dengan cara yang ketiga. Mudah-mudahan dengan ini anak-anak semakin paham ya. Kita lanjut dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah cara bersusun ke bawah. Ini cara yang paling sering digunakan kayaknya ya. Tapi yang paling mudah anak-anak karena belum hafal perkalian. Sebenarnya kalau sudah hafal
perkalian lebih gampang dengan cara bersusun ke bawah. Karena belum hafal perkalian, kalau belum hafal perkalian anak-anak harus menggunakan yang ini, penjumlahan berulang. Jadi anak-anak jumlahkan berulang-ulang. Tapi Miss ingatkan tetap jangan lupa hafal perkalian. Kita masuk ke penjumlahan perkalian bersusun ke bawah. Kita buat yang ini satu angka ya, Miss buat yang contoh seperti di buku kita. Yang 2 angka, yang ratusan dengan puluhan. Ini langsung. Sebenarnya kalau bilangan yang kecil mungkin anak-anak sudah tahu. Ini coba Miss kasih contoh bilangan yang besar. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan satuan dengan satuan. Yang mana itu? Ini satuannya, satuan dengan satuan. 5 kali 3 adalah hasilnya 15. Ditulis berapa Miss? 5 ditulis, disimpan 1 di sini. Kemudian 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 10. 10 ditambah 1 tadi yang kita simpan. Jadi 11. Tetap satunya disimpan di sini karena masih ada bilangan ratusan di sini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut dari 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 1 dengan bilangan yang tadi disimpan di sini. 5 tambah 1 adalah 6. Kita lanjut. Ini puluhan. Kita masuk ke puluhan. 1 dikali 3. 1 dikali 3 berapa? 3. 3 itu ditulis di bawah puluhan. Yang mana puluhan? Ini satuan, puluhan, ratusan. 3 dibuat di bawah puluhan. Kenapa? Karena yang kita kali adalah bilangan puluhan. 3. 1 dikali 3 adalah 3. Kita lanjut. 1 dikali 2 adalah 2. 1 dikali 1 adalah 1. Sekarang hasilnya kita jumlahkan. Ini turun sama ini dengan 0 ya. Jadi 5 ditambah 0. Anak-anak banyak yang bingung bisa lihat di sini. Ini ditambah ya Miss. Ini 5 ditambah 0. Ditambah tidak ada ya. Jadi langsung turun. Kalau Miss mengajarkan turun kan langsung 5. Ini 1 ditambah 3 sama dengan 4. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ini 0 juga di sini langsung 1. Jadi jawabannya adalah 1845. Kira-kira paham nggak ya? Ini caranya aja yang dijelaskan karena masih banyak anak-anak yang bingung ya. Udah ada, kita hanya ada 4 cara kemarin cara menyelesaikan operasi hitung perkalian. Yang sekarang yang terakhir adalah yang keempat yaitu sifat pertukaran. Sifat pertukaran. Sifat pertukaran itu hanya menukarkan tempatnya sebenarnya. Cara ini hanya cara supaya kita bisa lebih mudah menyelesaikan hasil perkalian tadi. Contoh kalau misalnya tadi ini 5 dikali 12 kan agak sulit anak-anak menghitungnya. Nah, supaya lebih mudah kita tukar posisinya. Ini kita tukar jadi 12 dikali 5. Ini namanya bertukar posisi. Makanya dibilang sifat pertukaran. Ini jadi di sini. Lebih mudah kita menghitung 12 kali 5 bisa dengan cara penjumlahan bersusun tadi, kemudian dengan cara mengalihkan bilangan apa namanya tadi? Miss lupa, bilangan penyusun dengan bilangan pengalih atau dengan cara bersusun ke bawah. Miss kasih tahu dengan cara bersusun ke bawah saja. Ini dengan cara bersusun ke bawah. Setelah ditukar, kamu harus tahu hasilnya. Caranya terserah. Kamu mau buat cara penjumlahan bersusun, penjumlahan berulang, atau cara mengalihkan bilangan penyusun dengan bilangan pengalih, atau cara bersusun ke bawah. Miss kasih tahu yang cara ke bawah. Sekarang kita kalikan. 5 dikali 2. Ini langsung ya. 5 dikali 2 hasilnya berapa? 10. Tadi kalau nggak tahu ditambahkan ya 5 kali 2-nya. 5 kali 2-nya. Berarti kalau nggak itu dibalik 2 dikali 5. 5-nya 2 kali. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Ditulis di sini 0, disimpan 1 di atas 1 sini ya. Kemudian 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 ini yang tadi ditambahkan dengan hasil yang disimpan di sini. 5 kali 1 tambah 1 adalah 6. Jadi hasilnya 60. Sampai sini paham anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak paham ya, Miss harap paham.
lupa tetap disingatkan anak-anak hafal perkalian, karena minggu depan kita akan masuk ke operasi hitung pembagian. Kenapa Miss harus jelaskan ulang? Karena kemarin anak-anak masih banyak yang bingung. Nah, ini caranya. Cara penjumlahan berulang, dijumlahkan secara berulang, bilangan pengalinya ya. Ini yang dijumlahkan secara berulang, bukan yang bilangan penyusunnya. Kemudian bilangan penyusun dengan bilangan pengali, mengalihkan. Ini untuk mempermudah cara-caranya menyelesaikan soal perkalian sebenarnya. Mana yang lebih mudah itu nanti anak-anak akan terapkan dalam menghitung operasi hitung perkalian ini. Ini hanya cara-caranya. Ini ada cara bersusun ke bawah, kemudian sifat pertukaran, menukarkan posisinya. Ya, sekian pelajaran kita anak-anak. Semoga anak-anak sudah semakin paham. Setelah ini Miss akan kasih juga latihan nanti di Google Classroom. Di bagian penugasan anak-anak coba kerjakan sendiri. Nanti hasilnya kalau sudah paham, hasilnya akan bagus. Kalau belum, bisa anak-anak tanya kembali dan tonton kembali penjelasan di sini supaya anak-anak lebih paham ya. Terima kasih. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.